Setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian teknologi dan informasi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran teknologi informasi dalam sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Sebenarnya apa sih peran teknologi informasi dalam sebuah perusahaan atau sebuah bisnis? Apakah hanya terbatas pada aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, Telegram, Line, dan Snapchat misalnya? Atau seperti TikTok, pembantu marketing, Amazon, Fiverr, sebagai alat bantu keuangan, atau mungkin YouTube juga alat bantu marketing. Atau mobile banking seperti Mandiri Online, BNI Mobile, dan BCA Mobile. Atau mungkin Genius yang sama sekali tidak ada hubungannya sebenarnya dalam operasional perusahaan. Atau Tokopedia dan Blibli, serta Shopee, tempat berjualan online. Atau lebih luas lagi, adalah Google, semua aplikasi-aplikasi yang tersedia di Play Store tentunya ada tujuannya. Ya, salah satunya adalah membantu perusahaan. Selanjutnya, apa sih peran teknologi informasi dalam sebuah bisnis? Yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Maksudnya adalah ketika sebuah perusahaan dibantu oleh teknologi informasi untuk menjalankan sistem informasi di perusahaannya, maka akan lebih mudah, misalnya dibantu dengan aplikasi Excel dan Access, kemudian mengurangi biaya operasional dan produksi perusahaan. Ini adalah penggunaan mesin, misalnya kita menggunakan mesin di perusahaan kita, maka dipastikan biaya produksi dan operasional perusahaan akan lebih murah dibanding kita menggaji karyawan. Nah, kemudian manajemen data. Manajemen data tadi berhubungan dengan sistem informasi manajemen. Ketika kita menggunakan teknologi, maka manajemen data akan lebih mudah, di mana kita bisa menggunakan misalnya Excel gitu kan. Terus kalau presentasi kita bisa menggunakan PowerPoint, jadi akan lebih mudah gitu dipahami oleh lawan bicara. Kemudian mempermudah komunikasi. Nah, mempermudah komunikasi ini tujuan utama dari sebuah teknologi. Ketika kita dihalangi oleh jarak untuk berkomunikasi, muncullah teknologi. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja menggunakan teknologi. Kemudian memunculkan peluang bisnis yang baru, yaitu e-bisnis. Seperti tadi penggunaan Tokopedia, Blibli, dan Shopee misalnya. Kita bisa menjual produk di aplikasi-aplikasi tersebut tanpa harus mendatangi konsumen. Nah, karena kita bisa berjualan di aplikasi-aplikasi tersebut, maka kerja aplikasi-aplikasi tersebut tidak terbatas, artinya 24 jam dalam sehari. Pesanan bisa masuk, kita bisa tahu melalui telepon genggam atau misalnya laptop juga bisa. Kemudian karena tadi munculnya peluang bisnis dan bisa bekerja 24 jam, maka customer relationship management kita akan lebih teratur gitu. Kita akan lebih dekat dengan konsumen dan kita juga bisa tahu misalnya keluhannya bagaimana dan keunggulan kita bagaimana gitu dengan testimoni misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah contoh teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Contohnya adalah Google. Google memiliki 106 aplikasi jika dilihat di Google Play Store. Aplikasi-aplikasi ini sangat-sangat membantu perusahaan. Misalnya adalah YouTube untuk memasarkan produk, kemudian Gmail dan Drive untuk menyimpan dan mendistribusikan informasi, serta fitur Google Trend untuk melihat peluang mana sih yang lebih besar. Misalnya contohnya adalah sepatu dan baju. Nah, barang mana sih yang paling banyak dicari orang-orang? Itu bisa dilihat di Google Trend. Selain Google, sebenarnya perusahaan sendiri bisa mempunyai aplikasi dengan bekerja sama tentunya dengan orang teknologi, orang-orang yang dari jurusan teknologi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya jika ada pertanyaan, mangga. Ada video, mungkin saya share nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.